Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih para pencinta Sabda Sapaan Bapa di dalam doa. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam episode kali ini. Dan mari kita bersama-sama ingin mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Sapaan Tuhan di dalam hidup Anda. Dan kita akan berdoa bersama Tuhan juga untuk hidup Anda, untuk hidup kita masing-masing. Supaya perjalanan kita terus diberkati oleh Tuhan. Dengan tanda yang Tuhan berikan selalu dalam perjalanan kita masing-masing. Maka mari kita memulai acara Sabda ini bersama-sama dengan nyanyian dan pujian. Silakan Benny. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur. Terutama buat setiap kasih, rahmat dan anugerah Tuhan. Yang sudah kita terima sepanjang kehidupan kita. Dan pada saat ini tentunya di dalam sebuah acara yang sangat luar biasa memberkati. Yaitu Sabda Sapaan Bapa di dalam doa. Tentunya masih bersama dengan Romo yang terkasih, Romo Steve. Terima kasih Romo atas kesetiaannya. Sehingga kita semua boleh merenungkan Sabda Tuhan bersama-sama. Dan tentunya saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Amin. Maka mari orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita masuk ke dalam hadirat Allah. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan bersama-sama kita mau menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita dudukkan kepala dan kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Terutama Tuhan kalau pada saat ini kami datang di hadapan tahta-Mu yang kudus. Kami membawa seluruh hati dan hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena rahmat dan anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau datang dengan penuh kerendahan hati. Menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Atas setiap penyertaan-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru di dalam setiap kehidupan kami. Terutama Tuhan, kami percaya apa yang tidak pernah kami pikir, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang sesungguhnya Engkau sediakan bagi kehidupan kami. Tuhan, kami mau bawa seluruh hati dan hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami bawa ucapan syukur kami atas setiap rahmat dan anugerah-Mu Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ini ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Kau mengasihi hidup kami dan menjadikan hidup kami semakin indah dan berharga. Ini ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Lebih dari yang telah ku minta. Amin. Lebih
dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Sungguh tidak ada yang dapat mengukurnya Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ini ucapan syukur kami, dengan segenap hati kami nyatakan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi dengan penuh ucapan syukur kami Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Ini iman kami, kami percaya Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kami percaya Tuhan, jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami rindu bersyukur kepadamu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kami katakan Kau jaminan kami, jaminan hidupku. Ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Sungguh kami punya Tuhan yang mengasihi hidup kami, yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kaulah jaminan hidup kami, Kaulah jaminan hidupku. Kau jaminan kami Tuhan, Kaulah jaminan hidupku. Sekali lagi kami nyatakan dengan penuh iman, Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah kami, Engkau jaminan hidup
terima segalanya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini Tuhan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan, buat setiap kasih-Mu yang sungguh indah, yang menjadikan hidup kami terlalu indah. Dan kasih-Mu Tuhan yang menjadikan hidup kami berharga. Seringkali kami tidak mengerti apa yang terjadi pada hidup kami. Seringkali kami bertanya-tanya tentang Engkau. Tetapi Tuhan, kami mau menyatakan saat ini bahwa sesungguhnya kami punya Tuhan yang setia. Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala perkara. Tuhan yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah ajar kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan mengikuti Engkau. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah yang terbaik. Kasih-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami. Ini doa kami, ini pujian kami ya Bapa saat ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Dalam segala sesuatu yang tidak kami mengerti Tuhan, kami mau tetap berjalan bersama dengan Engkau, mengikuti Engkau sepanjang hidup kami. Bersama-sama kami naikkan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh
hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sekali lagi Tuhan kami katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu Tuhan, rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Kami mau menyembah Kau Tuhan Allah kami, dengan segenap hati kami nyatakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Dengan mengangkat tangan kami katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, kami puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Lebih lagi Tuhan, kami mau datang dan masuk dalam hadirat-Mu. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji dan kami muliakan Engkau. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi kami puji Engkau. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji Engkau, kami muliakan Yesus Tuhan. Hanya Kau yang layak, sungguh layak. Yesus, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih atas hadir-Mu dalam kami. Sungguh Kau layak, tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkaulah kami yang luar biasa Tuhan. Yesus, tiada yang mustahil hanya bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan. Kami sembah Engkau Tuhan dan Allah kami, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang sanggup untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Ketika kami tidak melihat jalan-jalan-Mu Tuhan, biarlah mata kami hanya tetap memandang Engkau, karena kami tahu Engkaulah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan atas hadir-Mu saat ini. Dan sebentar
Kami rindu mendengarkan sabda-Mu yang akan dibawakan oleh Romo kami yang terkasih. Romo Steve Tuhan. Tuhan biarlah Engkau yang boleh sertai dia. Sehingga setiap perkataannya boleh menguatkan setiap kehidupan kami. Firman Tuhan yang diberitakan boleh sungguh-sungguh mengubahkan hati dan pikiran kami. Agar kami boleh semakin mengerti akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya Tuhan. Dalam satu nama yang punya kuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Beni atas pujian dan juga worship-nya. Saudara-saudari para pencinta sabda yang saya kasihi, kita berjumpa lagi pada saat ini dan kita bersama-sama ingin merenungkan sabda Tuhan, firman Tuhan di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Apa yang mau Tuhan katakan kepada kita di dalam perjalanan kita. Tema yang mau saya bawakan, yang mau saya bagikan kepada Anda semua pada saat ini adalah berkaitan dengan tanda kehadiran Tuhan. Apakah Tuhan itu hadir di dalam hidup kita, dalam keseharian kita masing-masing, memang sebagai sebuah tanda, memang Tuhan hadir atau Tuhan itu hanya kebetulan hadir di dalam hidup kita. Banyak sekali peristiwa-peristiwa dalam perjalanan hidup kita yang mungkin kadangkala kita ingin bertanya, apakah benar-benar ya Tuhan itu hadir? Apakah kebetulan saja sebenarnya? Misalnya ketika Anda itu misalnya sembuh dari sakit, berdoa itu ya. Lalu tiba-tiba Anda mengalami kesembuhan dari sakit. Apakah Anda merasa bahwa ini benar-benar Tuhan memberikan tanda kesembuhan? Atau hanya kebetulan karena Anda ke dokter, minum obat dan sebagainya. Banyak sebenarnya di dalam hidup kita mau bertanya, Tuhan itu punya tanda apa sih dalam hidup saya? Kadangkala Tuhan memberikan tanda apa yang bisa menyadari saya bahwa oh inilah Tuhan yang hadir, bukan yang lain-lain. Ya, dan saya semakin percaya sama Tuhan. Ketika Tuhan hadir dengan tanda yang dia berikan, maka saya semakin beriman sama Tuhan. Ya, kalau boleh saya tanya ya, di samping kiri saya ini ada Kesha. Ya. Menurutmu gitu ya, kira-kira apakah sebenarnya Tuhan itu selalu hadir dalam hidupmu? Iya Mo, pasti. Pasti, Ya, selalu Tuhan hadir selalu. ya. Lalu apa sih bentuknya atau apa tandanya bahwa Tuhan itu hadir? Kalau buat aku pribadi, tandanya Tuhan itu hadir adalah kadang tuh dalam hati kecil kita ketika kita mau melakukan sesuatu selalu ada yang ngingetin Oke, gitu. ada yang ingetin. Ya, Ya. kayak ada yang reminder. Misalkan dalam pekerjaan, contoh konkret dalam pekerjaan, kayak merasa kesulitan gitu, udah stres banget gak tau mau ngapain, tapi kayak ada yang ngingetin bisa kok ini kesini nanti kesini gitu tuh real banget, sering banget terjadi kalau di kehidupan aku. Wah, berarti Tuhan itu memang hadir dalam tanda-tanda ketika kita dalam bekerja ya, gitu ya. Nah, lalu Beni, bagaimana Beni? Kira-kira Tuhan itu kalau memberikan tanda, dia benar-benar hadir atau cuma kebetulan? Yang pasti saya nggak pernah lihat Tuhan langsung Mo. Oh ya, saya juga Iya. belum pernah lihat gitu ya. Iya. Pasti. Tetapi kalau dalam kehidupan saya, tentunya saya merasakan bagaimana kehadiran Tuhan Mo. Dimana terutama ketika saya lagi jatuh, lagi capek banget rasanya. Terus ketika itu tiba-tiba aja malas doa, padahal lagi malas doa Iya, Mo. iya. Tetapi kok rasanya tiba-tiba ada satu suara hati, suara kecil gitu mengatakan, ayo Beni, ya ada aku bersama dengan engkau. Dan itu seringkali terjadi. Ya. Gitu. Oke, dan itu seringkali terjadi ya di Dan situ juga seringkali juga diingatkan lewat teman-teman atau orang-orang di sekitar, justru teman-teman komunitas, juga istri gitu. ya. Ya, oke, ya. Lewat mereka. Jadi Tuhan dirasakan hadir memang dalam orang-orang di sekitar hidupmu juga ya. Ketika kamu lagi malas, lagi mungkin menurun kondisi rohania begitu ya. Nah, terima kasih Beni dan Kesha. Saudara-saudari para pencinta sabda, kita tahu
bahwa Tuhan itu memang tidak kelihatan. Tetapi kehadiran Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Tuhan tuh selalu ada dalam hidup kita, tapi banyak orang seringkali itu meragukan kehadiran Tuhan. Banyak orang seringkali ingin lihat Tuhan itu hadir dalam wujud apa sih? Banyak orang yang mencari-cari tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam peristiwa-peristiwa yang besar dalam hidup kita. Peristiwa-peristiwa yang mungkin spektakuler. Padahal tanda kehadiran Tuhan itu hanya dalam hal kecil di dalam hidup kita. Tuhan itu selalu hadir dalam peristiwa-peristiwa yang sederhana sebenarnya. Misalnya ketika kita semua bangun tidur pagi, lalu kemudian kita harus menghirup nafas, membuka mata, itu kan sebenarnya kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan sudah tidak hadir dalam hidup kita, tanda itu nggak ada. Pasti kita nggak bisa buka mata lagi, kita nggak bisa menghirup nafas lagi. Tanda kehadiran Tuhan itu sebenarnya nyata sekali. Tapi banyak orang, mungkin di antara kita juga begitu. Mungkin bertanya, apakah benar-benar ini tanda dari Tuhan atau bukan? Ya, seringkali seperti itu yang terjadi. Ya, contoh juga misalnya, ketika ada seorang remaja yang misalnya dia mencari pasangan hidup. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, lalu dia ke gereja dan sebagainya. Dia cuma mohon permintaan, semoga saya bisa mendapat pasangan hidup. Dan semoga saya ketika keluar dari gereja ini, lalu ketemu dengan pasangan hidup saya, dan saya bisa menyapa dia, lalu kemudian saya kenalan, dan itu pasangan hidup saya pasti. Tuhan tolong tunjukkan. Nah, tiba-tiba dia keluar dari gereja setelah berdoa, dan kebetulan keluar dari gereja ketemulah dengan temannya, lawan jenisnya, dan kemudian dia berkenalan dan dia merasa, wah kok cocok. Wah, jangan-jangan doa saya terjawab dari Tuhan. Jangan-jangan Tuhan itu menghadirkan dia memang di dalam hidup saya. Nah, apakah itu sebuah tanda dari Tuhan? Atau kebetulan aja dia ketemu dengan orang lain. Ketemu dengan teman lawan jenisnya di luar gereja dan kebetulan kenalan dan sebagainya. Nah, saudara-saudari terkasih, banyak sekali peristiwa dalam hidup kita yang seringkali kita bertanya. Seringkali kita mempertanyakan, Tuhan, apakah ini tanda dari Engkau, benar-benar dari Engkau, jawaban doa saya, atau sebenarnya cuma kebetulan saja di dalam hidup saya. Nah, banyak orang yang mungkin mencari-cari dengan peristiwa spektakuler, hebat, besar-besar dan sebagainya. Padahal peristiwa kecil, sederhana pun Tuhan itu hadir. Saya ingin menunjukkan sebuah kutipan kitab suci dari Yesaya 41 ayat 10. Di sini dikatakan begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kalimat awal menarik. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Saudara-saudari, dari Yesaya 41 ayat 10 ini mau mengajak kita menyadari sebenarnya bahwa Allah itu sungguh-sungguh hadir dengan tanda dalam setiap perjalanan hidup kita. Bukan sebuah kebetulan. Tetapi sungguh-sungguh Allah hadir. Jangan takut dalam setiap peristiwa apapun. Dia hadir menyertai kita. Dia hadir bersama dengan kita. Itulah Allah. Allah yang ada, Allah yang hadir. Tapi ya seringkali kita tidak menyadari kehadiran Allah. Seringkali kita takut dengan berbagai macam hal gitu ya. Coba kalau tadi Kesya dalam pekerjaannya bersharing. Bahwa wah ada kebingungan dalam pekerjaan. Bingung apakah selesai atau tidak selesai. Bagaimana caranya ini menyelesaikan. Punya ketakutan-ketakutan. Tetapi kalau yakin bahwa Allah ada. Allah itu menyertai. Allah itu hadir dengan tandanya dia pasti akan selesai. Dan seringkali kita tanpa sadar begitu. Dan seringkali juga saudara-saudari. Ketika Allah sudah hadir. Ketika Allah sudah menunjukkan tandanya. Dan kita malah berpikir dan punya persepsi bahwa oh ini karena saya. Memang saya yang bisa kok melakukan pekerjaan ini. Karena saya yang hebat, karena saya yang ahli dalam pekerjaan ini, pekerjaan itu. Maka ini karena saya, bukan karena Tuhan. Ya, karena kehebatan saya. Nah banyak orang berpikir ya sampai ke titik itu. Bahwa apapun keberhasilan kita, apapun kesuksesan kita, apapun semua yang kita lakukan itu karena kekuatan kita. Bukan karena kekuatan Tuhan.
Padahal Tuhan mengatakan tadi, jangan takut, aku menyertai engkau. Tuhan menyertai kita selalu dan tidak pernah tidak menyertai kita, gitu ya. Di dalam bacaan lain, ya, saya mau menunjukkan dari Matius 9. Ya. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Di sini Yesus mau mengatakan satu hal, ya. Dikatakan begini. Yesus berkeliling ke banyak-banyak kota dan melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus berkeliling ke kota-kota di sana sini dan sebagainya, dan dia tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu buat mereka. Saudara-saudari, saat ini di zaman sekarang sama peristiwa itu. Di berbagai macam kota kita, di mana kita berada, di berbagai macam tempat, di rumah kita ataupun dimanapun kita berada, Yesus pun juga berkeliling bersama dengan kita dan ingin berbuat sesuatu kepada kita. Dan dia hadir bersama dengan kita. Itu bentuk tanda dari Tuhan di dalam perjalanan kita masing-masing. Maka mari kita tidak sampai menyadari bahwa Tuhan itu tidak hadir. Tetapi mari kita sadari bahwa Tuhan selalu hadir dalam tanda-tanda, bukan sebuah kebetulan dalam hidup ini. Ya, itu yang harus kita sadari, bahwa Tuhan hadir dalam tanda-tanda dalam perjalanan hidup kita, bukan hanya kebetulan. Nah, saya mau mengambil satu kutipan kitab suci juga dari Matius 18 ayat 20. Dikatakan begini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya Yesus selalu hadir bersama dengan kita. Maka jangan pernah meragukan kehadiran Tuhan. Jangan pernah kita mempertanyakan di mana Tuhan ada dan sebagainya. Tapi banyak orang seperti itu. Coba ketika Anda misalnya contoh, Anda menderita sakit. Anda sudah di ICU, atau ada keluarga kita yang mungkin berbulan-bulan tidak baik atau tidak membaik kondisi kesehatannya, apa yang terjadi? Kita merasa bahwa Tuhan itu kemana ya? Saya sudah berdoa, saya sudah mohon, punya pengharapan, tapi tetap saja Tuhan tidak pernah untuk mendengarkan doa saya. Kemana Tuhan? Tidak pernah memberikan tanda-tandanya buat kita. Seringkali kita bertanya begitu. Maka saudara-saudari, sekali lagi bahwa Tuhan itu akan hadir ketika 2-3 orang, bahkan kita sendiri pun Tuhan hadir menemani kita. Jadi jangan pernah tidak percaya terhadap kehadiran Tuhan. Nah, untuk hadirnya Tuhan, maka bagaimana sih Tuhan itu hadir dalam hidup kita sehari-hari? Setidak-tidaknya, tadi seperti saya katakan di awal, Tuhan hadir melalui nafas kita, melalui kehidupan kita. Anda bisa di titik saat ini, Anda bisa sampai pada saat ini. Keberhasilan Anda dan sebagainya itu hanya karena peran Tuhan. Anda bisa buka mata, Anda bisa menghirup nafas, Anda bisa masih tetap hidup, kita semua karena Tuhan. Ya. Tetapi di lain itu, ada tanda-tanda kehadiran Tuhan. Saya mau membagikan ada 3 hal. Ada 3 hal di mana Tuhan itu hadir memberikan tanda selalu kepada kita. Ya, bahwa dia ada, bukan sebuah kebetulan tapi benar-benar dia ada sebagai tanda kehadiran dia. Yang pertama adalah penyertaan aktif dalam kehidupan sehari-hari melalui orang di sekitar kita. Itu kehadiran Tuhan. Tadi kan Benny bersharing bahwa tidak bisa melihat Tuhan. Belum pernah ketemu Tuhan secara fisik. Iya, kita juga semua belum pernah ketemu Tuhan secara fisik gitu ya. Kalau kita pernah ketemu Tuhan ya berarti kita sudah tidak di dunia ini gitu ya. Tetapi tadi Benny bersharing bahwa ketika ada sesuatu, ada orang lain yang mengingatkan. Ada keluarga yang mengingatkan kita. Ada orang lain yang mensupport kita. Ya, itulah kehadiran Tuhan saudara-saudari. Tapi seringkali kita gak sadar bahwa kehadiran orang lain itu adalah kehadiran Tuhan. Banyak orang yang mungkin tidak terima misalnya ketika dikritik. Tidak terima ketika diberi masukan. Tidak terima ketika diberikan pendapat. Ya. Padahal jangan-jangan kritikan, pendapat, masukan dari orang-orang di sekitar kita. Jangan-jangan itu adalah kritikannya Tuhan buat kita.
Jangan-jangan itu adalah bentuk Tuhan itu hadir di dalam bentuk wujud orang lain di sekitar kita untuk memberi masukan buat kita. Suami istri dalam rumah tangga saling memberi masukan. Tapi ada yang gak suka. Ada yang merasa bahwa gak usah ngasih tahu saya. Ngapain ngasih tahu saya? Saya udah seperti ini, gak perlu, saya gak mau berubah. Lalu istri atau suami mengatakan, kamu harus berubah, kamu tuh begini, begini dan sebagainya. Lalu kita kadang-kadang menolak. Atau bukan cuma suami istri, tapi anak kita. Mungkin anak kita mengatakan, Ma, Pa, jangan begini, harusnya begini dan sebagainya. Terus kita mudah mengatakan, kamu anak kecil tahu apa? Kamu gak tahu apa-apa. Seringkali kita menutup diri kita terhadap situasi seperti itu. Kita tidak mau terima masukan orang lain. Padahal mungkin orang lain adalah wujud kehadiran Tuhan di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Maka poin pertama adalah kehadiran Tuhan, tanda Tuhan hadir. Itu adalah melalui wujud orang-orang di sekitar kita. Yang terdekat, ketika kita di keluarga, ya yang terdekat siapa? Pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita. Ketika mereka berbicara, mari kita sadari bahwa itu Tuhan yang bicara. Itu Tuhan yang hadir bersama dengan kita. Tuhan yang sedang mengingatkan kita. Tuhan yang sedang mengkritik kita. Tuhan yang sedang menemani kita berjalan. Itu Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui Roh Kudus. Ingat di dalam peristiwa Pentakosta dan sebelumnya peristiwa kenaikan Tuhan. Tuhan naik ke surga dan Tuhan mengembuskan Roh Kudus. Roh penolong di dalam hidup kita masing-masing. Dan Roh Kudus itulah adalah wujud Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan hadir di dalam bentuk Roh Kudus yang ada dalam diri kita masing-masing, saudara-saudari. Tanda kehadiran Tuhan adalah tanda di mana Roh Tuhan hadir dalam diri Anda. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita masing-masing itu punya Roh Kudus dalam diri kita. Punya Roh Tuhan yang sudah dihembuskan, Roh penolong dalam diri kita masing-masing. Untuk apa? Fungsi adalah untuk menolong kita untuk tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang baik, mana yang salah. Dan ketika misalnya saudara-saudari tahu melakukan sesuatu, ini salah. Ini tidak baik. Ini tidak benar. Disitulah Roh Kudus bicara. Disitulah Tuhan memberikan tanda buat kita. Disitulah Tuhan hadir bersama kita. Ketika kita menjalankan sesuatu lalu kemudian kita merasa bahwa ini benar nih. Dan yakin benar dan memang benar. Di situ Tuhan memimpin kita. Maka tanda Tuhan hadir itu adalah ketika Roh Kudus itu berbicara. Maka bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang benar, mana yang salah. Ya. Banyaklah saudara-saudari terkasih dalam peristiwa hidup kita. Mungkin kita punya banyak peristiwa. Ketika kita melakukan sesuatu kita bingung, ini benar gak ya? Saya melakukan ini salah gak ya? Lalu ketika kita sudah mempertanyakan salah atau tidak, ketika kita mungkin merasa bahwa kok kayaknya gak pas ya dengan hati nurani saya. Kok saya rasanya mengganjal ya melakukan ini. Disitulah Roh Tuhan bicara. Disitulah Roh Kudus bicara untuk mengajak diri kita melalui hati nurani, membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar dalam hidup kita. Mungkin banyaklah peristiwa kita ya. Mungkin kalau saya tanya kepada Beni gitu ya. Pernah gak sih Tuhan itu misalnya Tuhan itu bicara sama kita membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik dalam hidup ini. Ini benar loh. Ternyata yang saya lakukan ini salah. Dan benar memang ini salah. Ya. Ada gak peristiwa ketika ada Roh Tuhan yang bicara terhadap diri kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik? Pasti pernah, Mo. Jadi ketika saya dihadapkan pada satu pilihan gitu ya, terutama pilihan dalam kehidupan, seringkali memang saya bertanya sama Tuhan. Saya akan berdoa gitu dan saya tanya, Tuhan mana yang harus saya ambil gitu. Dan di situ biasa Tuhan mengarahkan tuh ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus saya ambil, mana yang tidak. Begitu. Dan beberapa kali memang seperti itu. Kadang-kadang memang secara spesifik langsung, tapi seringkali tidak, Mo. Seringkali lewat lingkungan sekitar atau lewat orang-orang lain bicara juga bisa. Kira-kira begitu. Yeah. Ada.
Jadi ketika berdoa, lalu kemudian kita, Tuhan tolong bantu saya gitu ya. Untuk membedakan ini benar atau tidak benar ya, pilihan yang saya ambil begitu ya. Ya sama seperti kalau kita semua misalnya memutuskan untuk menikah, atau misalnya memutuskan untuk kuliah di mana, atau bekerja di mana, seringkali kan kita punya banyak pilihan tuh. Banyak pilihan dalam hidup. Terus kita harus milih, kita mau kerja di mana ya, ada banyak pilihan. Lalu kemudian kita mau kuliah di mana, ada banyak pilihan. Kita mau menikah dengan pasangan yang mana mungkin kita punya pengalaman. Lalu kita menikah, apakah menikah itu adalah tujuan hidup saya atau bukan. Pasti kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan, apakah ini benar atau tidak? Apakah ini jalanmu atau tidak? Dan disitulah Tuhan bicara. Maka sebenarnya roh Tuhan itu hadir. Kehadiran Tuhan dengan tanda jelas sekali. Ketika kita berdoa, ketika kita minta petunjuk sama Tuhan, ketika kita mau mengarahkan diri kita, Tuhan mana sih yang benar dan yang salah, disitulah roh Tuhan bicara. Dan disitulah tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kedua. Maka kalau Anda misalnya bingung, Anda dalam kegalauan, Anda dalam situasi kekacauan batin, Anda dalam situasi khawatir, resah dan sebagainya, ada pilihan-pilihan yang harus diambil, berdoalah sama Tuhan. Di situ roh Tuhan akan menuntun kita. Dia karena hadir ada roh penolong, roh kudus yang turun di atas diri kita, diri Anda masing-masing untuk mengarahkan kita. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak benar, itu akan diarahkan oleh roh Tuhan. Disitulah tanda kehadiran Tuhan. Yang kedua, ya, kedua adalah tanda kehadiran Tuhan melalui roh kudus. Roh penolong yang sudah dicurahkan, yang sudah diturunkan, yang sudah kita miliki masing-masing dalam hati kita. Dan seringkali malah kita tidak sadar bahwa ada roh Tuhan, roh kudus dalam diri kita. Padahal dia ada selalu dalam diri kita untuk menolong kita. Roh penolong membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan yang ketiga adalah kehadiran Tuhan nyata pada saat apa? Pada saat peristiwa-peristiwa hidup yang membentuk karakter kita masing-masing. Bapak Ibu, Anda dan saya semua, kita semua di sini, sampai pada titik karakter hidup kita sampai di titik ini, itu karena pembentukan Tuhan. Anda, saya, kita semua bisa menjadi orang yang seperti ini, menjadi karakter yang seperti ini, itu karena Tuhan membentuk diri kita. Sama seperti Tuhan membentuk karakter para muridnya. Yesus mendidik para muridnya sehingga menjadi orang yang militan, orang yang kuat, orang yang tetap percaya dalam keadaan apapun juga, itu Tuhan membentuk itu semua. Dan kehadiran Tuhan nyata dalam tanda adalah ketika dia membentuk karakter kita masing-masing, berjumpa dengan peristiwa sehari-hari, peristiwa dengan orang-orang di sekitar kita, dengan pekerjaan kita, dia membentuk karakter kita. Menjadikan kita menjadi orang yang seperti ini, menjadikan orang yang seperti ini dan sebagainya. Itu semua ada karakter-karakter yang dibentuk oleh Tuhan. Kita tidak bisa membentuk diri kita karena kita semua dibentuk oleh Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Dan karena kita diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan yang membentuk karakter kita menjadi karakter yang baik. Semua orang pada dasarnya adalah baik. Karakter adalah karakter baik yang dibentuk oleh Tuhan. Tetapi, nah ini masalahnya. Tetapi masalahnya adalah kita yang seringkali melenceng ke kiri ke kanan dengan karakter kita masing-masing. Dengan cara kita masing-masing. Yang tidak mau mengikuti karakter Tuhan, pembentukan diri dari Tuhan. Kita yang membentuk dengan cara kita masing-masing. Seringkali seperti itu. Maka sebenarnya saudara-saudari, Tuhan itu sudah hadir dalam diri kita. Tuhan memberikan tanda dalam setiap peristiwa yang kita alami. Baik peristiwa menyenangkan, peristiwa yang kurang menyenangkan, peristiwa yang mungkin menyedihkan, menyakitkan, bahkan mungkin mengecewakan, peristiwa mungkin kita dihianati, peristiwa kita dihakimi, peristiwa kita ditinggal orang yang kita kasih, peristiwa mungkin kita dilukai. Semua peristiwa-peristiwa itu oleh Tuhan membentuk diri kita menjadi pribadi kita yang seperti ini. Dan itulah tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Maka saudara-saudari terkasih, berkaitan dengan tanda atau kebetulan tentang hadirnya Tuhan, jangan pernah meragukan lagi. Tuhan Allah selalu hadir dalam hidup kita dengan tanda-tanda di dalam hidup kita masing-masing. Setidak-tidaknya ada 3 tanda dalam hidup kita. Pertama tadi melalui orang-orang di sekitar kita.
Kedua, melalui Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Penolong yang sudah dicurahkan dalam diri kita masing-masing melalui peristiwa Pentakosta. Dan ketiga adalah dengan pembentukan karakter kita masing-masing melalui setiap peristiwa apapun yang kita alami setiap hari. Dalam peristiwa menyenangkan maupun tidak menyenangkan, peristiwa menyedihkan maupun peristiwa sukacita, semuanya Tuhan membentuk menjadi karakter pribadi kita yang sampai pada titik ini. Saudara-saudari terkasih, mari kita selalu menyadari kehadiran Tuhan. Mari kita selalu menyadari Tuhan itu selalu nyata di dalam diri kita dan jangan kita tidak menyadari dan kita meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan selalu mau hadir, Tuhan mau selalu menyertai kita sampai sepanjang hidup kita. Ingat bahwa ada satu kalimat di Matius 28, dikatakan bahwa aku akan menyertai engkau sampai sepanjang segala masa. Sampai ke ujung dunia aku akan terus hadir bersama dengan engkau. Maka saudara-saudari, mari kita rasakan kehadiran Tuhan. Mari kita rasakan Tuhan yang selalu datang dalam diri kita. Dan Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan baru. Karena Dia selalu memberikan tanda-tandanya dalam perjalanan kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama dan Tuhan akan selalu memberikan tanda dalam hidup Anda merasakan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir, hadirat Tuhan memenuhi kita semua, kehadiran Tuhan selalu penuh dalam diri kita untuk menjalani keseharian kita masing-masing. Kita hening sejenak, kita akan berdoa bersama Tuhan, biarlah Tuhan terus menghadirkan tanda-tandanya dan kita sadar akan tanda-tanda itu dalam hidup kita, dalam keseharian kita masing-masing. Kita hening sejenak, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami datang kepadamu Tuhan. Seringkali dalam hidup kami mempertanyakan kehadiran-Mu. Seringkali dalam hidup kami merasa bahwa Engkau tidak hadir. Engkau belum memberikan tanda-tanda kepada kami akan kehadiran-Mu. Kami seringkali mempertanyakan kehadiran-Mu. Seringkali kami juga meragukan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan,
Lihatlah kami yang masih harus berjuang dengan dinamika kehidupan kami masing-masing. Di dalam keluarga kami, di dalam setiap pekerjaan kami, setiap pelayanan kami, dan dinamika dengan pribadi kami masing-masing. Tuhan, kiranya pada kesempatan ini, ajarilah kami Tuhan, untuk menyadari bahwa Engkau selalu hadir bersama dengan kami. Bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam setiap hari-hari kami. Dalam setiap perjuangan kami, di tengah-tengah gejolak, di tengah-tengah tantangan, hambatan, kesulitan yang harus kami hadapi, apapun itu juga. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kami serahkan seluruh pergumulan kami, seluruh persoalan-persoalan yang harus kami jalani setiap saat. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Ketika kami merasa kesulitan, Engkau akan selalu memberikan tanda kepada kami. Kami sadar bahwa itu bukan kebetulan kehadiran-Mu, tetapi Engkau nyata hadir bersama dengan kami dalam setiap perjuangan kami, dalam setiap problem dan kesulitan yang harus kami hadapi setiap harinya. Maka Tuhan, kuatkan kami, sadarkan kami bahwa kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu, merasakan tanda di mana Engkau selalu menyertai kami setiap harinya. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang selalu meragukan kehadiran-Mu. Orang-orang mereka-mereka yang mempertanyakan, apakah Engkau sungguh-sungguh hadir? Apakah hanya kebetulan Engkau menyertai mereka? Tuhan, semoga Engkau buka hati orang-orang yang kadangkala meragukan Engkau, yang kadangkala mempertanyakan kehadiran-Mu, yang kadangkala mungkin tidak percaya akan tanda-tanda mukjizat dari Engkau sendiri. Biarlah mereka-mereka ini, pribadi-pribadi ini Engkau sentuh, Engkau pulihkan. Juga Engkau buka hati mereka semua, supaya mereka sadar bahwa Engkaulah Allah yang selalu hadir, menyertai, selalu ada di mana 2 dan 3 orang berkumpul, Engkau hadir. Bekerja di setiap kota, setiap tempat, setiap di mana kami hidup dan tinggal. Biarlah mereka semua merasakan kehadiran-Mu dan memulihkan hati mereka untuk menjadi pribadi yang semakin percaya, semakin beriman kembali kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang mungkin sedang mengalami krisis iman, krisis kepercayaan, keluarga-keluarga yang mungkin mulai mempertanyakan relasi-relasi di dalam hidup mereka. Tuhan, berikanlah tanda yang terbaik buat mereka. Berikanlah kekuatan buat mereka, supaya mereka bisa mengalami kasih-Mu. Supaya mereka bisa mengalami kekuatan dari Engkau sendiri. Supaya mereka semua bisa sadar bahwa kehadiran-Mu adalah tanda yang nyata dalam hidup keluarga mereka. Dan ketika mereka bersatu dalam sakramen perkawinan, Engkau memberikan tanda yang nyata kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga mereka. Semoga Tuhan, mereka-mereka keluarga-keluarga yang sedang mengalami krisis ini, Engkau kuatkan kembali. Engkau sadarkan kembali dengan kehadiran-Mu yang nyata dalam hidup mereka masing-masing. Tuhan, kami doakan juga pribadi-pribadi yang sedang sakit saat ini, yang terbaring sakit di rumah sakit, ataupun yang memiliki sakit berkepanjangan yang tidak bisa disembuhkan lagi, di mana dokter sudah angkat tangan, di mana usaha-usaha medis sudah dilakukan dengan sekuat tenaga. Mereka semua mengharapkan tanda kehadiran-Mu, mukjizat dari Engkau sendiri Tuhan. Biarlah orang-orang yang sedang sakit, yang sedang mengalami kerapuhan, yang sedang mengalami kesepian, yang sedang mengalami kegalauan dalam hatinya. Biarlah Engkau hadir, memberikan tanda nyata, mukjizat yang mereka perlukan, tanda menyembuhkan mereka, memulihkan hati mereka, dan juga tanda yang membangkitkan semangat mereka kembali untuk
semakin percaya akan rahmat dan kekuatan dari Engkau. Bapa yang penuh kasih, kami serahkan Tuhan hidup mereka semua ini. Biarlah segala sakit penyakit Engkau angkat, Engkau pulihkan, Engkau berikan mukjizat yang terbaik untuk kesembuhannya. Dan juga mereka yang lain-lainnya juga Engkau semangati kembali. Engkau angkat hidup mereka dari keterpurukan. Engkau juga pulihkan mereka dari segala keterasingan. Biarlah mereka bisa mengalami kasih-Mu, bahwa kasih-Mu begitu nyata di dalam tanda yang Engkau hadirkan dalam hidup mereka masing-masing. Bapa yang penuh kasih, kami serahkan pribadi-pribadi mereka, kami serahkan doa-doa ini. Ada begitu banyak doa juga dalam hati kami masing-masing yang ingin kami sampaikan. Tapi kami percaya juga Engkau hadir. Engkau akan mendengarkan, Engkau akan memberi tanda pengabulan atas doa-doa kami semua di dalam nama-Mu sendiri. Kami serahkan Tuhan dan kami percaya Tuhan ke dalam tangan-Mu doa-doa kami. Ke dalam tangan-Mu kasih kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami di dalam kasih-Mu dan tanda kehadiran-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, atas tanda-Mu. Tanda yang selalu Kau berikan kepada kami setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Engkau selalu hadir menyertai kami tanpa lelah. Engkau selalu setiap waktu, setiap ruang, melintasi ruang dan waktu Engkau hadir bersama dengan kami. Menyertai kami dengan tanda kehadiran-Mu ini. Sertailah kami, ajarilah kami untuk selalu menyadari tanda itu setiap hari dalam hidup kami masing-masing. Dan kami satukan semua doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami.
Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda kami, sertailah hidup kami dengan tanda-tanda kehadiran putramu. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu. terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami Yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. selama-lamanya Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Semoga kita semua, hidup kita, dan juga setiap perjuangan kita setiap hari selalu diberikan tanda-tanda kehadiran Tuhan dan disertai dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, dan sampai berjumpa di dalam tayangan Sabda berikutnya dengan episode berikutnya 2 minggu ke depan. Shalom. Sampai jumpa.